Shalom, selamat siang, salam jumpa untuk kita semua. Salam keadilan untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Francisca Gondramahuse, pegiat HAM dan selaku aktivis perempuan Papua di tanah Papua. Pada kesempatan siang hari ini, saya hendak memohon dan meminta dengan tegas kepada Polres Merauke segera lakukan penahanan terhadap anggota MRP Pokja Adat dan harus tetap dalam tahanan sesuai dengan judul dan yang telah saya tampilkan di thumbnail di atas ini. Mohon dengan segera, dengan responsif cepat, kami mohon kepada Kapolres Merauke, Bapak Yoga, untuk segera menindaklanjuti proses dan komunikasi lintas provinsi dan lintas Polda serta semua jajaran yang dapat dikomunikasikan untuk sesegera mungkin dalam 1x24 jam pertama melakukan komunikasi responsif untuk mengakomodir ruang-ruang hak daripada korban, yang dalam hal ini terkait dengan kasus pencobaan pemerkosaan, pelanggaran seksual yang dialami, tindakan kekerasan seksual, percobaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota MRP aktif dari Pokja Adat, yang mana oknum anggota MRP aktif ini berasal dari utusan wilayah adat Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Maka untuk hal ini dapat sesegera mungkin prosesnya berjalan dengan baik dan lancar, kami mohon kepada Kapolres Merauke dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti. Sebab informasi yang telah kami terima dan kami dapat kemarin pada hari Senin, korban telah menyambangi Polres Merauke setibanya mereka kembali dari Jogja untuk kembali ke Merauke. Korban dan keluarganya sudah langsung menyambangi Polres Merauke untuk melaporkan insiden atau kejadian yang dialami oleh korban pada saat sedang berada di Yogyakarta, yaitu tepatnya di Kabupaten Sleman, di Pakem, pada saat mereka sedang melakukan kegiatan studi banding. Dan dalam kesempatan pertama 1x24 jam atas nama kemanusiaan, saya mohon kepada Kapolres Merauke dan jajarannya segera usut tuntas dan lakukan komunikasi dan komunikasi aktif untuk tetap proses hukum ini ditindaklanjuti, karena kemarin korban sendiri sudah menyambangi Polres Merauke untuk menyampaikan terkait perihal tindakan kekerasan seksual yang dialaminya pada saat sedang berada di kota Yogyakarta. Dalam hal ini korban dengan status sebagai anggota MRP aktif dan sekaligus beliau adalah sebagai ketua Pokja perempuan di MRP Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hak melekat juga yang berada di Ketua Pokja perempuan MRP Provinsi Papua Selatan ini. Ada hak melekat lainnya adalah beliau ini juga sebagai
ketua koordinator dari seluruh Pokja perempuan di Majelis Rakyat Papua setanah Papua, yang artinya bahwa korban yang notabene-nya adalah Ibu Ketua Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua Selatan ini, beliau adalah koordinator Pokja Perempuan MRP setanah Papua dari 6 provinsi yang ada di tanah Papua. Maka ini kasus serius, dan korban sendiri menyatakan bahwa dia memang benar mengalami tindakan kekerasan seksual, pencobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh si oknum anggota MRP aktif dari Pokja adat tersebut yang terjadi di Jogja kemarin. Di Jogja kemarin terjadi pada tanggal 10 hari Kamis, sekiranya itu kurang lebihnya durasi kejadian itu di jam 5 sore, di sore hari. Dan korban sendiri pun sudah mengadukan tindakan hal yang dialami ini, sudah menyampaikan langsung kepada Ketua MRP Provinsi Papua Selatan yang adalah Yang Mulia Bapak Damianus Katayu. Tetapi sampai dengan informasi ini viral terkait dengan dugaan tindakan kekerasan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang anggota MRP aktif dari Pokja adat terhadap Ibu Ketua Pokja Perempuan Provinsi Papua Selatan. Dan Ibu Ketua Pokja Papua Selatan, MRP Papua Selatan ini, pada saat kejadian tersebut yang dialami, dia sedang melaksanakan tugasnya. Dia sedang jalan dinas, atau mereka sedang ada ikut kegiatan studi banding gitu, studi banding atau entahlah yang ada sudah diprogramkan yang diikuti oleh hampir sebagian dan seluruh anggota MRP di Yogyakarta tersebut. Dan kejadian tersebut itu diketahui karena korban langsung speak up. Korban sudah speak up dan menyampaikan, dan akhirnya semua anggota MRP Papua Selatan yang pada saat waktu itu mereka ada di hotel yang sama di tempat kejadian, mereka tahu tentang hal itu karena korban sendiri sudah menyampaikan. Tetapi ada kesan pengabaian dari seorang ketua MRP Papua Selatan, yakni Yang Mulia Bapak Damianus Katayu. Ini hal yang saya sampaikan ini bukan asumsi ya, tetapi ini adalah fakta real dari hasil investigasi yang terus kami update, dan kami akan tetap mengawal terus dengan semua unsur dan semua elemen masyarakat dan perempuan atas nama aktivis dengan dasar landasan memperjuangkan hak dasar kemanusiaan bagi korban, dan tidak ada satupun yang kebal hukum. Jadi ketika pada saat ini bila ada upaya dari ketua atau pimpinan MRP Papua Selatan, ada upaya untuk melindungi pelaku, maka Yang Mulia Bapak Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, berarti Anda gagal sebagai pimpinan, karena yang seharusnya Anda melindungi anggota Anda yang mengalami tindakan kekerasan tersebut, yang kita katakan yang menjadi korban gitu. Dan Bapak jangan memihak kepada salah satu, jangan mentang-mentang karena mungkin Bapak Yang Mulia sebagai pimpinan MRP Provinsi Papua Selatan ini adalah seorang laki-laki, maka Bapak memihak kepada laki-laki yang notabene-nya anggota Bapak yang laki-laki dari yang Pokja adat ini secara de facto dan nyata menurut fakta real yang dialami oleh korban yang juga adalah anggota Bapak sebagai Ketua Pokja Perempuan.
ini sudah nyata dan fakta bahwa di situ ada anggota Bapak yang telah melakukan pelanggaran. Dan saya tetap meminta sesegera mungkin melakukan sidang kode etik dan pengusulan pemberhentian dengan tidak dengan hormat terhadap oknum anggota MRP dari Pokja Adat tersebut dengan tidak hormat. Dalam kesempatan pertama segera untuk melakukan sidang kode etik untuk proses pengusulan memberhentikan dengan tidak hormat dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan. Dan kembali lagi kepada Polres Merauke, kemarin pihak korban yang notabene-nya adalah Ibu Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan telah menyambangi Polres Merauke didampingi oleh pihak keluarga bersama dengan pengacaranya mendatangi Polres Merauke. Namun jawaban Polres Merauke katanya menunggu informasi dari Polda untuk menindaklanjuti proses hukum selanjutnya dan memberikan jawaban kepada korban dan keluarga korban bahwa pelaku kemarin memang ditahan, tetapi mereka hanya bisa menahan dia dalam 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam itu saja yang bisa mereka lakukan untuk menahan. Dan memang secara faktanya bahwa kemarin informasi bahwa pelaku yang notabene-nya adalah seorang anggota MRP aktif ini dari Pokja Adat ini, setibanya mereka landing di Merauke kemarin, itu dia langsung dijemput oleh polisi, langsung ditangkap pesawat di Bandara Mopah Merauke. Sekira durasinya tuh di jam 9, jam 10 pagi, lalu langsung dibawa ke Polres Merauke. Dan dalam kesempatan itu pelaku ini langsung ditahan. Tetapi alibi yang dipakai atau penjelasan yang disampaikan oleh pihak Polres Merauke kepada pihak korban bahwa pihak pelaku ini hanya dapat ditahan dengan durasi 1 kali 24 jam. Karena setelah 1 kali 24 jam mereka tidak punya kewenangan dan tidak punya alasan untuk menahan dia lagi. Sedangkan secara fakta bahwa ada beberapa bukti dan petunjuk yang sudah ditunjukkan dan diserahkan oleh korban, bukti petunjuk awal untuk melakukan tindakan proses hukum lanjutan untuk laporan selanjutnya proses hukumnya berproses di Polres Merauke itu sudah disertakan dan disampaikan oleh pihak korban, Ibu Ketua Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua Selatan yang didampingi oleh keluarga dan juga pengacaranya kemarin di Polres Merauke. Maka dalam momen dan kesempatan ini, dalam kesempatan pertama kami mohon dengan sangat kepada Kapolres Merauke Bapak Yoga untuk segera memerintahkan jajarannya untuk tetap melakukan penahanan terhadap tersangka yang notabene-nya adalah anggota MRP aktif dari Pokja Adat yang telah melakukan pencobaan tindakan kekerasan, pencobaan pemerkosaan, tindakan kekerasan seksual kepada Ibu Ketua Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua Selatan. Dan untuk hari ini perlu publik ketahui bahwa di MRP sendiri hari ini mereka sedang ada rapat dengar pendapat internal di dalam. Berarti ketika surat yang sudah beredar di media sosial dari kemarin atau semalam itu di sana judulnya RDP. RDP ini kan berarti rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat ini berarti di sana tidak ada pelaku dan tidak ada korban gitu. Sedangkan fakta yang sebenarnya semua anggota MRP itu tahu, dan Bapak pimpinan yang mulia Ketua MRP
Provinsi Papua Selatan, Bapak Damianus Katayu, itu tahu tentang kejadian ini, dan Bapak sendiri sebenarnya sudah harus tahu bahwa siapa pelaku, siapa korban. Jangan Bapak berusaha untuk mencoba menutupi, dan Bapak jangan memihak atau berat ke sebelah, memihak membela pelaku itu. Bapak harus netral sebagai kepala, sebagai pimpinan. Ketika Bapak tidak netral, berarti Bapak gagal. Berarti Bapak gagal sebagai pimpinan, Bapak tidak layak karena Bapak gagal sebagai pimpinan. Bapak tidak berhasil dan Bapak tidak mampu untuk mengadvokasi secara internal terkait kasus ini. Karena proses kejadian tersebut terjadi di hari Kamis tanggal 10 bulan Juli 2025, yaitu di minggu lalu. Tetapi korban merasa bahwa Bapak Ketua Pimpinan MRP Papua Selatan, Bapak Damianus Katayu, seakan-akan Bapak low respon terhadap anggota Bapak yang notabene telah menjadi korban. Dengan nyatanya beliau sebagai korban sudah menyampaikan kepada Bapak dan juga kepada seluruh anggota MRP yang pada saat itu sedang berada juga di sana, bahwa anggota Bapak ini dia sedang mengalami tindakan kekerasan seksual dan pencobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota Bapak juga yang adalah jenis kelamin laki-laki dari Pokja Adat yang berasal dari Kabupaten Asmat. Maka tidak ada toleransi dengan alasan apapun. Tetap kami mohon dan kami minta kepada pimpinan MRP Provinsi Papua Selatan yang saat ini sementara dikomandani oleh Damianus Katayu, segera lakukan sidang kode etik dan berhentikan anggota MRP dari Pokja Adat tersebut, karena telah terbukti melakukan body swimming, kekerasan seksual, pencobaan pemerkosaan, dan itu pasalnya jelas. Dan korban sendiri sudah mengadukan hal tersebut kepada Bapak pimpinan, dan secara internal dia sudah menginformasikan juga ke dalam grup WhatsApp internal Majelis Rakyat Papua kan. Jadi Bapak jangan beralibi, Bapak jangan ngeles untuk mencari-cari, untuk berusaha berupaya untuk menutupi, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan yang kami ketahui bahwa pihak korban sendiri yang notabene-nya adalah dengan posisi jabatannya itu sebagai Ketua Pokja Perempuan MRP Papua Selatan, itu beliau berkomitmen dan tetap pada prinsipnya beliau tetap menempuh proses jalur hukum, yang mana dalam proses jalur hukum tersebut di situ dia merasa bahwa ada ruang-ruang dan hak-haknya yang dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini, yang dapat untuk mengakomodir ruang-ruang hak dia sebagai seorang korban. Karena toleransi ruang untuk mediasi dan lain-lain yang mungkin dia rasa mulai dari hari kejadian itu ada di hari Kamis tanggal 10, jadi di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini ada 3 hari. Jadi 4 hari plus dengan di hari durasi kejadian, hari kejadian. Tetapi Bapak low respon gitu. Bapak low respon dan seakan-akan tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi, seakan-akan ditutupi dan anggap biasa saja begitu. Bapak jangan salah, kalian adalah pejabat publik dan hal-hal seperti ini tidak boleh. Ini sedang terjadi kepada Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua, dan ini terjadi kepada pejabat publik, dan yang pelaku ini adalah pejabat publik dan korban pun adalah pejabat publik. Ini saja bisa sampai dengan level seperti ini, low respon. Bagaimana ketika hal tersebut terjadi kepada masyarakat sipil, bukan pejabat publik? Seperti apa? Maka atas dasar kemanusiaan, atas nama kemanusiaan, dalam momentum ini saya minta dengan hormat kepada Kapolres Merauke segera dalam kesempatan pertama
melakukan dan mengeluarkan sprindik dan juga sprint surat perintah penahanan kepada oknum anggota MRP aktif dari Pokja Adat yang notabene-nya sebagai pelaku pelanggar undang-undang tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Dengan hormat saya minta, sekali lagi saya tegaskan, kami mohon kepada Kapolres Merauke, tidak ada tebang pilih, tidak boleh ada pilih kasih, letakkan hukum sejajar seadil-adilnya. Hukum tidak boleh tebang pilih. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jadi siapa korban, siapa pelaku, ini harus jelas. Dan korban kemarin dengan keluarganya dan pengacaranya sudah sambangi Polres Merauke. Maka dalam momentum saat hari ini, berarti dalam 1 kali 24 jam kesempatan pertama hari ini, saya minta dengan tegas kepada Polres Merauke, kepada Kapolres Merauke dan jajarannya untuk segera untuk merespon cepat dan lakukan respon tindak cepat, lakukan proses penahanan, lakukan tindakan penyidikan lanjutan kepada oknum pelaku anggota MRP aktif dari Pokja Adat tersebut. Tidak ada mediasi hal lain karena hargai ruang hak privasi, keputusan ruang hak privasi yang sudah ada untuk korban. Karena hari ini korban tetap sudah dengan keputusannya yang bulat bahwa dia tetap melanjutkan proses hukum. Maka tidak ada satu pihak pun dan tidak boleh ada pihak manapun yang mau berusaha untuk mengintervensi supaya menghindari proses jalur hukum itu dibatalkan gitu. Ingat, korban sangat dilindungi oleh undang-undang dan korban memiliki hak untuk dilindungi. Pelaku tidak punya hak untuk dilindungi dengan undang-undang. Korban yang memiliki hak utama untuk dilindungi oleh undang-undang. Sekali lagi saya mohon, dan untuk sementara untuk hari ini cukup sekian. Saya akan menyambangi Polres Merauke untuk mengecek update informasi terkait dengan sudah sejauh mana Polres Merauke, Kapolres Merauke beserta jajarannya untuk melakukan respon tindak cepat terkait dengan kasus tindakan penganiayaan, kekerasan, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota MRP Provinsi Papua Selatan dari Pokja Adat kepada anggota MRP aktif Provinsi Papua Selatan dari Pokja Perempuan sebagai korban tersebut. Jadi jelas saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Merauke, hukum harus tetap ditegakkan. Dua-duanya ini adalah pejabat publik, yang satunya menjadi pelaku, yang satunya menjadi korban. Yang menjadi pelaku ini adalah laki-laki yang dari Pokja Adat, yang menjadi korban ini adalah perempuan yang notabene-nya adalah pimpinan Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua Selatan. Dan yang pelaku ini dia adalah anggota aktif MRP dari Pokja Adat, tidak memiliki jabatan tambahan yang lain, dia hanya sebagai anggota. Tetapi yang korban ini, Ibu Paskalina, beliau itu memiliki jabatan. Jadi jabatan pertamanya adalah sebagai anggota MRP aktif Papua Selatan. Jabatan kedua adalah beliau adalah ketua atau pimpinan Pokja Perempuan di MRP PPS. Yang ketiga, beliau ini juga adalah sebagai ketua koordinator Pokja Perempuan di Majelis Rakyat Papua setanah Papua. Maka kami mohon kepada Polres Merauke segera
respon cepat dan seriusi untuk langkah tindak lanjut daripada proses hukum, karena pihak korban dan keluarganya beserta pengacaranya kemarin sudah menyambangi Polres Merauke. Maka dalam kesempatan ini saya juga memberikan support dan dukungan kepada Polres Merauke untuk segera melakukan proses tindak lanjut untuk upaya proses hukum ini tetap didorong agar ruang-ruang hak daripada korban ini terakomodir berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu adalah tugas Bapak sebagai Kapolres untuk melindungi ruang hak daripada korban melalui penyidik di Polres. Demikian, terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.